Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi mingguan untuk modul 1.4 budaya positif. Saya Muhammad Nur Hakim adalah guru PJOK di SDN Jeliwangi, Kecamatan Kandangai, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui tentang refleksi kami untuk minggu ini, kami menggunakan model refleksi Six Thinking Hat atau teknik berpikir 6 topi. Yang pertama, topi putih. Tulis informasi sebanyak-banyaknya tentang pengalaman yang terjadi. Dalam hal ini adalah fakta. Yang kedua, topi merah, gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang berikutnya, nomor 4, topi hitam, tuliskan kendala atau hambatan serta resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau sebagai topi nomor 5, tentang jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah topi biru, tarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama, informasi yang terkait pengalaman yang terjadi. Pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober tahun 2023, kami memulai dengan memulai diri dan eksplorasi konsep mandiri. Dalam kegiatan ini, saya memulai modul 1.4 tentang konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah. Pada tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober tahun 2023, eksplorasi konsep dan ruang diskusi. Pada kegiatan ini saya berdiskusi mengenai konsep disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2023, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 hari. Hari yang pertama kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan berdiskusi tentang 5 posisi kontrol. Dan kemudian hari kedua kami mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kami diskusikan pada hari pertama. Pada tanggal 11 sampai dengan 15 Oktober tahun 2023, kami melaksanakan proses demonstrasi kontekstual. Saya membuat skenario video tentang penanganan kasus segitiga restitusi. Dan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober tahun 2023, elaborasi dan pemahaman serta koneksi antar materi. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, kami berdiskusi dengan instruktur mengenai budaya positif yang ada di modul 1.4. Sedangkan koneksi antar materi, saya mengaitkan hubungan antar materi dengan modul-modul sebelumnya. Dan pada tanggal 16 sampai 30 Oktober 2023, kami melaksanakan post-test untuk modul 1 serta melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4. Dalam hal ini, kami mengevaluasi pemahaman modul 1 mulai dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang dilakukan dengan post-test. Sedangkan untuk memahami modul 1.4, saya melaksanakan aksi nyata. Yang berikutnya perasaan saya setelah atau selama mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Yang saya rasakan adalah antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman. Saya merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan, yang juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang tentunya dapat menambah semangat dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan saya, lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Berikutnya, hal positif yang saya dapatkan. Saya belajar membuat keyakinan kelas untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk menangani permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Berikutnya, saya dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang budaya dan lingkungan yang positif di sekolah.
yang nantinya akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi murid. Berikutnya adalah kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang saya alami adalah yang pertama, teori yang saya pelajari dalam modul 1.4 ini relatif baru sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkannya. Yang kedua, dalam penerapan segitiga restitusi dengan penerapan disiplin positif membutuhkan waktu yang lebih lama, mulai dari menebar pemahaman dengan rekan sejawat dan kolaborasi, serta menerapkan restitusi dan refleksi. Berikutnya, tentang menjabarkan ide. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mempunyai beberapa ide dan gagasan, yaitu saya akan membiasakan diri melakukan kebiasaan positif yang nantinya saya terapkan kepada anak didik saya. Yang kedua, dalam menghadapi kasus atau masalah, saya akan berpikir lebih matang dan berusaha tidak emosi dalam memecahkan kasus tersebut. Yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk membuat sekolah yang berbudaya positif. Yang keempat adalah senantiasa melakukan refleksi untuk menentukan tindak lanjut. Kesimpulan yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.4 adalah seorang pendidik hendaknya mampu untuk mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun murid untuk membangun budaya positif. Hal ini tentunya akan terwujud jika semua elemen berkolaborasi dengan solid, tentunya untuk membangun budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang berdisiplin positif untuk membentuk budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian apa yang bisa saya paparkan khususnya dalam refleksi 2 mingguan untuk modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.